Bunda, apa kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Najah apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bun. Sebelumnya Najah berterima kasih Bunda karena telah meluangkan waktu Bunda untuk saat ini. Nah, jadi maksud dan tujuan Najah menemui Bunda itu untuk belajar, sekalian bertanya, lebih tepatnya wawancara kepada Bunda. Apa yang bisa saya bantu? Ini Bun, karena ada tugas mata kuliah. Mata kuliah apa? Perencanaan pembelajaran biologi Bun. Jadi dimintai untuk wawancara kepada guru dan juga bakal kurikulum. Oke. Jadi di sini Najah memilih Bunda. Boleh Bun langsung ke pertanyaannya? Silakan, boleh langsung ke pertanyaan ya. Jadi di sini pertanyaan pertamanya, bagaimana mekanisme SMA 1 dalam pembuatan program tahunan dan program semester Bun? Oke. Saya coba membantu ya sedikit ya. Saya Rifa Hasmi. Biasanya siswa-siswa memanggil saya Bunda, memang Bunda Rifa. Nah, kebetulan 2 tahun terakhir ini saya diamanahkan oleh kepala sekolah menjadi membantu beliau di bagian kurikulum, ya tepatnya di wakil urusan kurikulum. Bunda juga masih belajar, tetapi insya Allah Bunda selalu mencoba melakukan yang terbaik di sini. Nah, terkait dengan pertanyaan aja tentang perangkat pembelajaran, tentang apa tadi, Prota Promes ya? Iya Bun. Program tahunan, program semester. Kalau di SMA 1 untuk penyusunan program tahunan dan program semester itu wajib untuk seluruh guru mata pelajaran. Dan itu ditentukannya di akhir tahun ajaran biasanya. Ada rapat pembagian tugas tahun ajaran depan, mereka mau mengajar di mana, mata pelajarannya apa, itu ditentukan di akhir tahun ajaran. Sehingga ada jeda waktu dalam libur, itu mereka membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran salah satunya program tahunan, program semester ya. Nah, itu disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah, dari mana acuannya? Dari standar kompetensi lulusan ya, standar kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi dikeluarkan oleh kementerian, SKL-nya itu dikeluarkan, kemudian ada di situ kan ada KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, dari situlah kemudian disusun untuk program tahunan dan program semesternya. Ada berapa KD, kemudian dilihat pembagiannya di semester 1 yang mana, di semester 2 yang mana. Begitu. Nah, kalau untuk waktu penyusunan Prota dan Promes itu berapa? Kalau untuk penyusunan Prota dan Promes itu mereka susun, guru mata pelajaran tersebut itu menyusunnya pada saat liburan sebenarnya. Tetapi kalau paling dalam jangka waktu 1 minggu sebenarnya mereka sudah bisa, karena sebagian besar guru di sini kan rolling ya. Jadi setiap tahun rolling mengikuti siswa, sehingga biasanya mereka sudah mempunyai perangkat yang lama. Ini namanya perangkat pembelajarannya, Prota, Promes itu salah satu unsur dari perangkat pembelajaran. Mereka sudah ada filenya, jadi nanti di file awal tinggal menyesuaikan dengan perkembangan apakah ada perubahan atau tidak. Seperti dalam masa pandemi ini, ya dalam masa pandemi ini kan ada kompetensi dasar yang disesuaikan, yang tidak harus diajarkan semuanya, itu ada. Itu namanya kompetensi dasar relaksasi. Jadi penyesuaian itu. Kemudian pun untuk mekanisme pembuatan pekan efektif dan penentuan alokasi waktu pembelajaran di SMA 1 ini seperti apa? Nah, kalau untuk penentuan pekan efektif kita mengacu kepada surat edaran atau keputusan kepala dinas, biasanya dalam bentuk surat edaran tentang kalender pendidikan di Provinsi Jambi. Karena untuk pengelolaan SMA itu kan dikelola oleh provinsi. Jadi kita mengacunya ke situ. Misalnya di akhir tahun pelajaran atau selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran itu sudah keluar ada surat keputusan kepala dinas provinsi
yang mengatur tentang kalender pendidikan tahun pelajaran di tahun berikutnya. Misalnya kayak tahun ini kan tahun pelajaran 2021-2022 ya. Berarti di tahun ajaran 2020-2021 itu di bulan Juni biasanya, atau setidaknya di awal Juli itu sudah keluar surat edaran tersebut. Nah, itulah kita mengacu ke penghitungan pekan efektif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sekolah kita. Maka setelah ada kalender pendidikan provinsi, maka ada kalender pendidikan sekolah atau kalender pendidikan SMA Negeri 1 Sarawangun. Biasanya yang masuk di situ misalnya kegiatan-kegiatan yang memang khusus dilakukan di SMA 1 atau insidentil. Contohnya misalnya peringatan hari ulang tahun SMA gitu. Biasanya seperti itu. Itu kan tidak masuk dalam kalender pendidikan provinsi, tetapi dengan acuan kalender pendidikan provinsi kita menyusun ulang menjadi kalender pendidikan sekolah. Gitu. Nah, dari situlah akan tergambar berapa jumlah pekannya, pekan efektifnya berapa, pekan yang tidak efektif berapa. Akan ada seperti itu. Nah, nanti akan dilihat aja seperti ini. Ada. Ini prota tadi ya. Ini prota. Ini mulai dari silabus, kompetensi dasar materi pembelajaran. Ini yang dikeluarkan oleh kementerian. Ini kemudian silabus ya namanya. Ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Ini kan. Ini oleh kementerian mengeluarkannya berapa kompetensi dasar dalam kelas 10. Kemudian ini analisis standar. Kompetensi lulusan, analisis SKL-nya. Nah, pengembangan silabus kalau dulu namanya kan. Dikembangkan lagi, kira-kira mau gimana prakteknya di sekolah kita. Saya ngajar kelas 10 misalnya. Dari KIKD yang tadi di SKL tadi yang dikeluarkan oleh kementerian, kemudian saya jabarkan. Ya, SKL-nya apa, KI-nya apa, KD-nya apa, kemudian ininya apa, ya. Kemudian materi pembelajarannya apa, kegiatannya apa, sampai ke rencana penilaiannya bagaimana. Sampai semua 1 tahun ini kita analisis ya, sudah semua 1 tahun kita analisis, baru kemudian lahirlah kita program tahunan. Dibagi tadi KIKD-nya ada berapa dalam 1 tahun, maka kemudian kita bagi mana yang semester 1, mana yang semester 1, mana yang semester 2, gitu. Ya kan? Kemudian alokasi waktu di sini itu mengacu ke tadi perhitungan yang tadi. Yang pekan efektif. Iya, yang pekan efektif itu tadi. Jadi ini dilihat dari bobot, biasanya dilihat dari tingkat kesulitan materi tersebut. Ya, berarti makin sulit makin banyak, dan ini tidak baku, tergantung dari kondisi sekolah dan kelas kita. Artinya apa? Untuk satu sekolah SMA, misalnya antara SMA 1 dibandingkan SMA yang lain, itu untuk alokasi waktunya berbeda. Ya, karena guru itu yang tahu. Makanya yang menyusun ini adalah guru. Ya, guru yang tahu. Jadi kira-kira materi ini untuk siswa-siswa kita perlu pemahaman berapa kali pertemuan, itu kan berapa pekan. Itu kita yang men-setting ya, yang kita yang merencanakan. Tetapi nanti pas di pelaksanaannya, walaupun ada perubahan sedikit, tapi kita sudah punya aturan main atau pakemnya ya, atau rencananya itu. Jadi tidak akan meleset gitu. Kemudian ini setelah ini baru ini program semester ini sudah masuk program tahunan. Program semesternya itu nanti sebenarnya kembali ke ini ya. Ini distribusi waktu sebenarnya. Ini distribusi waktu dengan program semesternya ini. Program semesternya kan berapa jam, distribusi waktunya misalnya ini tinggal dimulai, misalnya ini datang minggu kedua Juli ya. Berarti di sini kalau 9 jam pelajaran, kalau biologi kelas 10 ada 3 jam, berarti kalau 9 mata pelajaran kan berarti 3 pekan. Gitu kan, 3 pekan. Kalau 12 jam pelajaran berarti nanti nyambung di sini 4 pekan gitu. Dan seterusnya. Ya. Kira-kira bisa dipahamin aja. Oh, yang untuk pembagian pekan yang barusan Bunda bilang itu masih bingung aja Bun. Ya, yang untuk pembagian pekannya ini dari sini tadi.
Kan sudah ketemu nih pekan efektif ya tadi ya, sudah ketemu pekan yang kalender pendidikan dari provinsi sudah dihitung. Kemudian pekan efektifnya jatuhnya berapa di sekolah kita kan udah dikurangi tuh, udah dikurangi perayaan misalnya kegiatan hari ulang tahun atau bulan bahasa atau perlombaan 17 Agustus. Nah, itu kan udah dikurang-kurangi tuh. Jadi ketemunya berapa, nanti dibagi lagi nih berdasarkan materi, bobot materinya. Kesulitan materinya bagaimana. Nah, sudah ketemu ini sebenarnya masuk di program semester ini. Ya. Baru nanti didistribusi waktu. Distribusi waktu tinggal schedule-nya di minggu keberapa gitu. Nah, kalau misalnya 3 minggu berarti kan karena satu minggunya itu 3 jam ya. Kalau 9 jam pelajaran, ini berapa 9 jam pelajaran ya? 9 jam pelajaran berarti kan 3 minggu. Karena satu minggunya atau satu pekannya itu 3 jam pelajaran berarti membutuhkan waktu 3 minggu atau 3 pekan. Maka tinggal ditulis di sini. Di sini. Nanti yang ini 12 jam pelajaran berarti nyambung. Kalau di sini kita pakai untuk ulangan KD, apakah ulangan KD atau di sini atau disendirikan itu tergantung gurunya. Nah, misalnya ini 12 jam berarti kan 4. Nah, dan seterusnya ke sana. Sampai kemudian habislah satu semester ini. Ya, paham. Ya, paham ya? Oke. Terus apa lagi? Terus adakah perbedaan antara prota, promes, dan pekan efektif selama luring dan daring? Perbedaan waktu luring dulu dengan yang sekarang daring. Okay. Kalau jumlah pekan efektif antara kondisi tatap muka ya, tatap muka seperti biasa, kemudian atau kita sebutnya pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa terbatas? Karena yang datang hanya 50% dari total total siswa dalam kelas itu 50% yang datang. Itu kan maksimal itu 18 hanya kan kita satu kelas maksimal kan 36. Kalau 50% berarti lah hanya 18 yang boleh datang ke sekolah gitu. Kalau rata-rata SMA 1 sekitar 16 siswa dan kadang 17 18 antara 16 sampai 16 sampai 18 siswa kita dalam kelas. Kemudian perbedaan antara PTM terbatas dengan daring itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Siswa yang datang di sekolah dengan siswa yang belajar di rumah itu sama-sama punya hak belajar karena kita terapkan sesuai dengan aturan itu kan untuk pelaksanaan di sekolah itu diatur sendiri oleh sekolah ya sesuai dengan keputusan 4 menteri ya. Nah, keputusan bersama 4 menteri. Jadi untuk pelaksanaan di sekolah itu diatur sendiri oleh sekolah termasuk shiftnya bagaimana, apakah ada dalam satu hari shift 1, shift 2, ataukah sehari masuk sehari tidak, itu artinya bergantian. Kemudian jumlah jam pelajarannya juga apakah dikurangi berapa menit, itu kan tergantung dari pengaturan yang ada di sekolah. Nah, kalau di SMA 1 jadi siswa yang masuk dengan siswa yang belajar di rumah itu mempunyai hak yang sama. Jadi kita dari awal sudah menyarankan guru-guru sebelum mereka masuk ya, mereka juga sudah membagikan materi dan tugas untuk siswa yang belajar di rumah karena kita memakai Google Classroom. Ya, jadi kalau untuk membagikan materi kan tinggal dari file yang ada, pengarahan mereka suruh mengerjakan apa, itu biasanya mereka masukkan di Google Classroom atau dikomunikasikan di WA Group. Ya, tugas-tugasnya juga sudah ada di kan kalau Google Classroom tahu ya, Najat Google Classroom ya. Nanti di forum kemudian ada di tugas kelas. Nah, di tugas itulah mereka memberikan arahan tentang tugas yang harus dilakukan oleh siswanya. Nah, jadi sama, cuma karena maksimal kita belajar atau kegiatan pembelajaran di sekolah itu maksimal 4 jam sesuai dengan arahan SKB 4 Menteri itu kan, maka di SMA 1 menerapkan 1 jam pelajarannya itu 30 menit. Ya, sementara untuk jam aturannya kan 45 menit. Nah, di mana 15 menit itu dilaksanakan untuk pembelajaran daring.
untuk koordinasi dengan siswa lewat daring, dan itu tidak terjadwal. Artinya apa? Misalnya guru itu masuk hari ini, maka sampai seminggu ke depan mereka tetap berkomunikasi dengan siswanya dalam WA group maupun dalam Google Classroom. Iya, gitu. Jadi perbedaannya tidak ada perbedaan penghitungan pekan efektif, tetapi untuk alokasi waktunya berbeda. Dibagi 30 menitnya, 1 jamnya itu kan harusnya 45 menit ya kalau normalnya. 30 menitnya itu untuk proses tatap muka terbatas. Nanti yang 15 menitnya itu digunakan untuk di daring tadi ya. Kemudian Bun, apakah Prota dan Promes ini sudah berjalan semestinya di SMA 1 untuk dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring, di dalam pembelajaran daring. Alhamdulillah untuk di SMA 1 untuk pembelajarannya sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh guru-guru. Artinya program tahunan, program semester, sampai di rencana pembelajaran kan tidak cukup hanya program tahunan dan program semester saja. Nanti dari Prota, Promes itu kemudian distribusi pembagian waktu, itu nanti akan lahir lagi berapa ketuntasan minimalnya, kriteria ketuntasan minimalnya atau KKM-nya. Kemudian dari situ nanti akan ada bagaimana rencana pembelajarannya, bagaimana teknik di kelasnya, bagaimana teknik penilaiannya, apakah ada remedial atau pengayaan dan lain-lain. Dan itu semua sudah tertuang di dalam RPP ini. Contohnya nih, ya ini kalender pendidikan sekolah, kemudian yang ini KKM-nya, ya, ini KKM-nya. Ya, ini juga yang mempengaruhi tadi alokasi waktunya tadi kan. Nah, berapa KKM-nya tiap-tiap KD itu ada, sehingga kemudian ada KKM KD, kemudian ada KKM mata pelajaran. Ya, KKM mata pelajaran, KKM KD berbeda-beda, ada yang 75, ada yang 76, ada yang 74. Ya kan? Ada yang 70. Nah, ini 76 nih, ini 76. Ini berapa nih? Ini 76. Ada yang 75 dan lain sebagainya. Jadi ada KKM KD, ada KKM mata pelajaran. Nah, KKM mata pelajaran itu nanti dikumpulkan lagi, dilihat lagi. Nah, bagaimana KKM sekolah? Nah, KKM sekolah biasanya diambil dari rata-rata atau diambilkan dari yang terendah. Itu KKM sekolah. Ya, KKM kan kalau Najwa dulu waktu di SMA 1 kan, kamu tahu nggak KKM kita berapa gitu kan? KKM kita 75 misalnya. Karena 75 itu sudah diambil secara masing-masing mata pelajaran, rata-rata KKM-nya adalah 75 gitu. Diambil dari yang paling kecil. Nah, bisa dari rata-ratanya, bisa jadi yang lebih bagusnya lagi diambil dari KKM mata pelajaran yang paling kecil. Ya, jadi itu sebagai standar KKM sekolah gitu. Kemudian dari sini nanti lahirlah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ya. Ini ada di pertanyaan aja ini, mungkin belum sampai sini ya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari identitas, ya, intinya ada tujuan, ada media dan alatnya bagaimana. Nah, ini intinya. Kegiatan pembelajaran adalah inti. Kegiatan pembelajaran, ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya bagaimana. Serta kemudian ada penilaian. Ini ada di RPP. Makanya kalau guru melaksanakan sesuai pakem ini, maka semuanya akan berjalan. Target-target yang ada di program tahunan dan program semester itu akan tercapai. Alhamdulillah di SMA 1 sebagian besar tercapai. Untuk kendala Bun yang pernah ditemui selama pembelajaran daringnya Bun? Kendala apa nih? Kendala dalam pembelajaran daring, baik itu kendala di teknisnya atau pencapaian KD-nya. Boleh keduanya. Oh gitu. Kendala di pembelajaran daring kalau kalau di gurunya itu sih bukan kendala ya. Ini tantangan kalau kami bilang. Ini adalah suatu tantangan yang kemudian membangkitkan semangat kalau bagi Bunda ya. Inilah saatnya kita saling bahu membahu, saling bergandengan tangan untuk membantu. Jadi guru kita kan tidak semuanya ahli di IT. Ada guru-guru senior yang 1 atau 2 tahun lagi mau pensiun, ada yang 6 bulan lagi mau pensiun karena sekolah kita kan sekolah tertua di Kabupaten Sarawangun.
inilah saatnya kita saling bahu-membahu, saling membantu. Jadi kalau kendala di guru, memang tidak semua guru itu mahir IT. Tetapi alhamdulillah tantangan itu bisa kita lewati dengan cara itu tadi, saling membantu. Yang mudah itu menyediakan waktu, ya, membesarkan hati. Mana sih, apa sih yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu gitu. Jadi yang tadinya tidak tahu apa itu WA group, bagaimana share, bagaimana membagikan materi di classroom, alhamdulillah sudah bisa gitu. Kemudian kalau kendala di pencapaian pembelajaran, sebelum ke kendala pencapaian pembelajaran, kendala yang dihadapi oleh anak-anak dulu mungkin. Tidak semua siswa, ya kalau pembelajaran daring, tidak semua siswa itu kan mempunyai latar belakang yang sama. Ada yang berkecukupan dengan gadget yang standar lah, artinya yang mensupport pembelajaran daring kita. Tapi ada juga siswa yang memang dari latar belakang orang tuanya kurang mampu, sehingga mereka handphone pun tidak punya. Orang tuanya pun kadang punya hanya handphone yang hanya untuk menelpon dan SMS. Nah, makanya untuk siswa-siswa yang seperti itu kita memberikan pelayanan, silahkan datang ke sekolah, ya kan? Misalnya 3 hari sekali, kemarin waktu full 100% daring. Itu silahkan datang 3 hari sekali, misalnya untuk mengambil misalnya Senin, 3 hari sekali. Dalam seminggu 3 kali gitu. Hari Senin misalnya kan, Senin sambil ngantar tugas yang minggu lalu, ngambil tugas yang baru. Nanti Rabu antar tugas yang sudah dikerjakan sambil ngambil yang baru. Sampai Sabtu antar tugas yang sudah dikerjakan dengan ngambil tugas yang baru gitu. Dulu kalau yang daring itu seperti itu. Berarti sekalian pembekalan materi untuk siswa yang datang tuh tadi. Ya, kalau misalnya memang siswa biasanya gini. Karena saat itu waktu daring 100% ya, saat itu kan guru pun tidak full ada di sekolah, artinya tidak terjadwal ada di sekolah. Karena guru itu juga harus 50-50 atau 50%. Jadi sebagian besar datang ke sekolah untuk memenuhi administrasi kepegawaiannya. Kemudian jika sudah selesai urusannya, mereka akan pulang dan bergantian dengan guru yang lain. Tetapi kami tetap siap untuk melayani siswa seandainya ada kendala. Dan biasanya dilewatkan ke wali kelas. Bapak Ibu, ada kendala dari siswa ini untuk mata pelajaran apa. Nah, nanti akan bisa membuat janji, membuat kesepakatan kapan bertemu. Jadi dibilang daring 100% tidak juga. Artinya daring 100% bagi yang bisa mengikuti, yang tidak itu tetap dipersilakan untuk datang ke sekolah dan silakan ketemu dengan guru yang memang diperlukan, tapi dengan janjian tadi, dengan janjian untuk dikasih pengarahan. Ada beberapa itu, termasuk salah satunya Bu Hasnimar, ada Bu Hasnimar di kimia itu seperti itu. Jadi tetap mengakomodir siswa-siswa yang terkendala. Kemudian untuk ada juga kita tidak menutup diri, ada juga siswa yang terlena ya. Terlena artinya sudah kita ajak untuk pembelajaran daring, tapi mereka terlena, asik sendiri, ada yang main game gitu. Tetap ada yang seperti itu. Makanya butuh sekali kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk sama-sama memantau. Gitu. Komunikasi pada saat pembelajaran daring pihak sekolah dengan pihak orang tua memang sangat penting. Nah, itu. Kemudian untuk ketercapaian pembelajarannya sendiri, walaupun tidak waktunya tidak secepat waktu pembelajaran tatap muka full ya seperti dulu, tetapi makanya tadi saya bilang ada kompetensi dasar relaksasi, ada standar kompetensi yang memang harus dicapai pada saat pandemi ini, tetapi ada yang boleh tidak dicapai atau dilewatkan. Tapi untuk yang SKL yang relaksasi ini alhamdulillah bisa tercapai. Oke, Bun. Pertanyaannya udah habis. Pertanyaannya udah habis. Siapa tahu ada pertanyaan tambah. Apa yang kamu dapat hari ini dari saya? Banyak, Bun. Banyak ya. Pernah tergambar seperti itu seorang guru? Kalau untuk penyusunan RPP Prota Promes belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Ya. Baru ini
kayak berarti guru juga harus gitu merencanakan itu pembelajaran ke siswa tadi gimana. Iya, jadi tidak semena-mena guru datang ke kelas itu langsung ngajar tidak, memang ada pakemnya, memang ada. Kita mau ngapain? Harusnya guru seperti itu, harusnya guru seperti. Kalaupun ada oknum guru yang tidak seperti itu berarti dalam tanda kutip ya. Jadi guru itu sebelum ketemu kamu memang harus persiapan. Makanya kamu mau jadi guru itu setidaknya pandai dalam satu malam, pandai selangkah dari siswa. Sebelum kamu ketemu siswa kita tidak lebih bodoh dari kita loh. Kalau saya menganggap siswa itu semua istimewa. Mereka masing-masing mempunyai keistimewaan masing-masing. Kadang ada hal yang ditanyakan oleh siswa yang di luar dari prediksi kita, ya unpredictable. Kadang seperti itu. Makanya seorang guru pun harus membuka wawasan, harus selalu mengikuti zaman. Makanya kalau dibilang apakah guru boleh bersosial media? Boleh, tetapi yang baik dan benar. Tidak kemudian untuk share konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kita masih men-share tentang materi-materi pembelajaran kita dan sumbernya itu jelas, itu tidak apa-apa, malah lebih mengena ke anak. Mereka main sosmed kan. Pada saat kita mengikuti kegiatan mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka, maka kita akan lebih dekat dengan anak dan materi yang tujuan pembelajaran kita akan sampai ke mereka. Makanya saya pun tetap akan belajar bahasa-bahasa prokem kalian, gitu. Bahasa prokem, apa sih itu? Nah, saya akan masuk seperti itu. Ya. Jadi artinya itu begitu, memang harus seperti itu guru. Makanya guru itu harus kelihatan sempurna di depan siswanya. Jadi motivator juga. Dan harus mengesampingkan hal-hal yang terjadi sebelum kita ketemu dengan siswa. Nggak boleh kita misalnya di rumah ada masalah, kemudian sampai di sekolah kita marah-marah dengan siswa, nggak boleh. Kita harus profesional. Apalagi sekarang guru adalah sudah diakui sebagai salah satu profesi ya, dan ada tunjangan profesinya. Maka kita melaksanakan tugas kita juga harus profesional. Itu sama dengan dokter. Orang sakit pergi ke dokter, orang tidak tahu datang ke guru. Mereka bayar loh, walaupun sementara ini yang bayar pemerintah ya. Mereka bayar loh, mereka bayarin kita, bukan mereka gratis ya. Mereka bayarin kita, maka kita pun harus memberikan advice yang bagus gitu. Maka itu harus diterapkan dari diri seorang guru, harusnya seperti itu menurut saya. Itu ada lagi? Udah. Siapa dosennya? Pak Prof. Afrizal Lukman, iya. Bu Evita sama Kak Judion. Gitu, Kak Judion. Kalau Bunda dulu alumni dari mana? Saya alumninya, saya S1-nya peternakan ya. Saya S1-nya peternakan, kemudian saya mengambil akta 4 biologi, kemudian sertifikasinya saya ketemu dengan beliau bertiga, Pak Judion, bukan Pak Afrizal, Bu Evita, kemudian Pak Judion ya, Pak Judion kedua, satu lagi Pak siapa yang orang Sutejo, Pak Tejo Sukmana, ya. Saya sertifikasinya dengan beliau dulu di LPMP dulu tahun 2009. Gitu. Kalau Bunda awal S2-nya saya di UI. Di UI. Ya. Kalau Bunda awal masuk SMA ini tahun berapa, Bunda? Saya masuk SMA ini tahun 2008. Iya, kebetulan karena suami saya pindah ke Sarolangun. Saya tadinya 2005 sampai 2008 saya di SMA 4 di Mandiangin. Karena suami saya pindah dari tahun 2006 di SMK 1 ke Sarolangun dan beliau berulang dari Mandiangin, akhirnya saya mengikuti pindah ke sini. Tahun 2008 saya masuk di SMA 1. Kemudian tahun 2011 ya, saya dapat tugas belajar ke UI. Gampang? Iya, Bun. Itulah yang ada di lapangan. Mungkin berbeda dengan yang disampaikan oleh para dosen, tapi itu di lapangan seperti itu. Terima kasih banyak, Bun. Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktu dan kehadiran Ibu hari ini.
sebelumnya Naja izin Bu untuk belajar dan juga bertanya mengenai skenario pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama mengajar di SMA 1 Sarawak ini. Termasuk juga Naja ingin mewawancarai Ibu tentang silabus dan HPP Bu. Boleh Naja langsung ke pertanyaannya? Bagaimana mekanisme SMA Negeri 1 Sarawak ini dalam pembuatan silabus dan RPP? Iya. Secara umum itu diglobalkan yang dinamakan dengan buku kerja 1. Ya, buku kerja 1 itu semuanya tercantum, semuanya isinya perangkat pembelajaran, mulai dari cover kalender pendidikan, kemudian silabus. Nah, itu dimulai biasanya di awal semester. Jadi semester itu belum mulai akhir dari semester sebelumnya itu sudah diberitahu untuk menyiapkan silabus dan FPP. Jadi awal sebelum itu diadakan dulu IHT. Itu training dulu atau diklat kecil gitu kan. Baru di situ dirancang kesepakatannya mulai dari penggunaan silabus, pemetaan, KKM dan yang lainnya sampai final tentang evaluasi atau penilaian. Nah, baru di awal semester baru RPP itu dicek oleh tim yang namanya tim TPK, tim pengembang kurikulum. Dicek apakah RPP silabusnya itu sudah bisa diterapkan di sekolah atau tidak. Nah, nanti setelah dicek ada revisi dari dulu, baru selanjutnya setelah direvisi baru siap digunakan. Itu untuk dalam pembuatan silabus RPP berarti Bu tim atau persendirian? Secara umum itu tim, tapi kembali lagi ke kelas sesuai dengan jam mengajarnya, tupoksinya di mana, baru dikembangkan secara pribadi. Tapi pengelolaan secara umum karena ada PAT sebelumnya, baru dikembalikan ke guru masing-masing. Berarti menyesuaikan dengan kondisi. Menyesuaikan dengan kondisi jam, menyesuaikan dengan kondisi kelas, dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang. Terus Bu, kendala yang Ibu temui saat penyusunan silabus dan RPP? Nah, kendalanya kalau untuk saat sekarang karena kondisi pandemi, secara otomatis kan ada shift dalam pembelajaran. Siswanya dibagi berdasarkan kelompok, ya, kelompoknya dipakai kelompok per hari. Jadi dalam penyusunannya itu harus diatur sedemikian rupa kondisi kelas dengan kondisi jam dengan kondisi siswa. Kadang kondisi siswanya yang kondisi jamnya yang sedikit, sementara tuntutan materi kurikulum banyak, jadi harus benar-benar di fresh gitu. Makanya ada nanti KD yang namanya KD yang mengalami perubahan segala macam, itu yang ada yang dihilangkan. Nah, itu harus disesuaikan lagi dengan kondisi jam. Itu kendalanya kalau secara umum. Kalau secara khusus ya berhubungan dengan praktikum media, karena dalam kondisi pandemi kan diusahakan praktikum secara visual. Nah, jadi kadang tanpa pantauan karena siswa itu kan praktikumnya sulit. Jadi untuk menyesuaikan bagaimana FPP yang bisa untuk praktikum visual dengan praktikum yang sebenarnya kalau pada kondisi sekarang ini kan. Terus Bu, tadi kan ada KJ yang dihilangkan. Itu materi apa saja? Kelas berapa itu? Untuk kelas 11 Bu. Kelas 11 ada beberapa KD. Cek dulu. Dari jumlah KD-nya, ya kita lihat di KD pengetahuan dan keterampilan ya. Itu dari 3.1 sampai sampai 3.12. Nah, ada beberapa KD yang dihilangkan. Ini untuk 1 tahun ya.
KD dihilangkan itu 3.2 dihilangkan sehingga KD berikutnya itu berubah nomor. Ya, berarti 3.2 itu menganalisis berbagai proses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, dan selanjutnya itu dihilangkan sehingga KD 3.3 itu mengalami perubahan nomor jadi 3.2, jadi maju ini kan. Jadi berhubungan dengan analisis keterkaitan antara struktur sel itu maju, jadi 3.2 jadinya. Terus selanjutnya juga maju sampai 3 titik. Nah, semuanya mengalami perubahan penomoran ini 3.3 sampai 3.11 ya, itu mengalami perubahan penomoran sehingga jadi 3.11 yang sebenarnya menjadi 3.10. Kemudian di 3.13 ya tentang reproduksi ASI. Nah, ini dihilangkan juga. Nah, dihilangkan sehingga KD yang awalnya dari 3.13 ini sehingga yang 3.12 menjadi 3.11 tadi. Ya kan? Jadi ya turun nomor lagi. Jadi yang jumlah KD-nya 3.12 hanya sampai 3.10 nampak ya. Dua KD yang dihilangkan. Nah, 2 KD dihilangkan karena pandemi. Itu pun sudah dihilangkan, tetap pencapaian materi sangat sulit mengatur jadwalnya, kemudian kadang ada daring, kadang luring, apalagi daring itu tidak maksimal kita ini kan, prosesnya terutama dalam penilaian sangat sulit sekali. Untuk mekanisme menentukan kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran yang diterapkan bagaimana? Nah, kalau mekanisme kegiatan pembelajaran seperti tadi kita sesuaikan kondisi. Ya, kadang pernah terjadi di RPP itu kita siapkan untuk 1 tahun ya, atau kerja kita yang akan ke depan 1 tahun kita siapkan 2 versi RPP. Ada RPP luring, ada RPP daring. Nah, pada saat kita luring kita memakai RPP itu, tapi kadang karena kondisi ini tidak konstan, jadi kadang ada di RPP itu kan rencana berarti kita bisa menyesuaikan dengan apa yang akan terjadi sesuai dengan lingkungan, ya kan? Nah, pada saat di kenyataannya atau di kegiatan itu tidak sama atau ada perubahan dari RPP, ya itulah yang kita pakai. Nah, kita revisi di RPP-nya. Cuman kalau daring dengan luring itu sedikit aja berbeda. Paling mengubah media, ya kan? Terus di langkah-langkah kegiatannya ada perubahan. Kalau untuk sumber mungkin ya buku misalkan, atau internet atau Google. Kalau media ini juga memakai seperti Google Classroom. Oh iya, kalau untuk daring kita walaupun luring, karena luringnya tidak maksimal, artinya ada shift A, shift B. Jadi di saat biologi yang kelas-kelas ini kan 4 jam pelajaran sekali, satu kali minggu, seminggu sekali 4 jam. Nah, 2 jam tatap muka itu, 2 jam lagi ada kelompok yang daring di rumah. Nah, pada saat mereka daring di rumah, kita tetap membantu mereka dengan melakukan kegiatan belajar. Nah, media yang dipakai untuk penyetoran atau untuk kegiatan kita memberi materi itu salah satunya itu Classroom. Nah, kemudian ibu juga menggunakan beberapa aplikasi Quizizz misalnya atau Google Form kan, terus dan diaktifkan di akun belajar. Ya, kita mengikut aplikasi yang diterapkan di akun belajar dari kementerian. Jadi variasinya. Kemudian untuk komunikasi yang lebih lancar itu di WA aja, WhatsApp kan, yang lebih sederhana. Tapi rata-rata SMA 1 ini sudah menerapkan aplikasi yang digunakan itu adalah Classroom. Kemudian untuk kendala yang ibu temui kepada antara siswa dengan ibu untuk berinteraksi dalam proses belajar apa?
ini daring apa luring? Keduanya. Oke. Kalau luring itu apa namanya, penyampaian materi, karena jam kita juga diciut terbatas dari yang sebenarnya yang normalnya itu 45 jam satu jam pelajaran, 45 menit dalam 1 jam pelajaran. Nah, diciut jadi 30 menit. Nah, jadi kalau 2 jam pelajaran itu 90 menit menjadi 60 menit. Nah, karena diciut seperti itu, kita sulit untuk mencapai target dari tujuan pembelajaran. Ya, kadang kita mengolah pembelajaran karena siswa ini kan tidak sama kemampuannya. Jadi ada yang perlu kita pendekatannya secara detil, pendekatannya secara pribadi. Ada siswa yang memang kita anggap dia mampu walaupun kita penjelasannya ringan gitu kan. Nah, dari situ yang sangat sulit sekali. Kemudian kelasnya juga, kan jarak kelas dengan ruang guru kan jauh. Nah, setidaknya untuk menuju ke kelas itu kadang sampai 5 menit atau 10 menit. Jadi sebelum jamnya pun guru pun sudah berdiri di kelas. Jadi persiapan seperti itu sangat sangat membutuhkan waktu yang agak maksimal gitu kan. Jadi cara penyampaian, jadi kita harus memfresh semua kegiatan itu, mana yang lebih penting yang harus kita sampaikan dengan yang tidak. Nah, itu yang kendalanya setiap tatap muka atau daring. Nah, untuk daring kendalanya itu masalah jaringan, sehingga kadang respon siswa pun kadang terbatas. Jadi kita tidak bisa menuntut pagi ini kita kasih beban tugas atau beban materi cara lain, minta siang nanti langsung ada ini, kadang nggak bisa karena jaringan. Kemudian kadang kendala anak juga mungkin secara pribadi ya, mungkin karena belajar di rumah tanpa pantauan kita, mungkin kita nggak tahu kegiatannya di rumah gimana, tapi nggak ada pantauan. Jadi dalam penilaian itu sangat sulit. Jadi kita kadang menilai sampai sudah 3 hari belajar baru bisa dinilai hasilnya. Nah, itu kendalanya. Kemudian pemanfaatan media ya, kalau daring itu pemanfaatan media berhubungan dengan materi. Misalnya kalau tatap muka kita bisa menggunakan media, contohnya ini sel, kita bisa bawa model sel segala macam yang benar, yang memang ada bentuknya kan. Nah, terpaksa kita alihkan ke visual medianya. Misalnya silakan buka YouTube, buka Google, gambar sel itu bagaimana. Nah, bahkan untuk praktikum pun kita visual, nggak bisa turun ke labor langsung kalau di kondisi sekarang kan. Kalau perbedaan silabus dengan RPP sebelum kita daring, menerapkan daring dengan pas menerapkan daring kok ada perbedaannya signifikan nggak? Maksudnya sebelum pandemi apa? Sebelum pandemi. Kan luring kan sekarang, daring luring kan sekarang. Ini sebelum pandemi. Ya, karena kita sekarang kan mulai menerapkan RPP yang mulai dicetuskan dari kementerian itu, RPP 13 yang revisi yang satu lembar, RPP 1 lembar yang mewajib itu mencakup pertama identitas ya, identitas. Kemudian yang kedua itu kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga evaluasi, itu yang wajib, yang nggak boleh ada. Jadi kalau RPP yang luring yang sebelum pandemi, yang tatap muka sebelum pandemi itu kan RPP-nya itu banyak ya, bisa maksimal. Nah, kalau sekarang kita menerapkan RPP 1 lembar itu, jadi sudah di-press di sana beberapa bagian tapi tergambar dalam 1 lembar itu. Itu perbedaan RPP yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita pakai RPP Inspirasi, RPP Merdeka namanya, tapi tetap K13 kan, kurikulum 13 yang revisi, cuma lebih di-fresh. Nah, kalau kita misalnya dalam 1 lembar itu mencakup hal-hal selain dari yang 3 tadi, boleh juga. Misalnya kita membuat tujuan pembelajaran asal bisa, kita membuat sumber-sumber pembelajaran dan lain-lain bisa, atau kita mencantum materi tapi dalam bentuk lampiran.
bukan di lembar depannya. Berarti memang poin-poinnya yang diambil. Iya, yang poin-poinnya wajib itu 3: identitas, langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Penilaian kan yang wajib itu pengetahuan, keterampilan dengan sikap wajib. Walaupun biologi itu sikap itu abstrak, artinya tidak jadi panduan benar untuk PBK dilanjutkan dalam lembaran, hanya untuk menonjol bagi yang bermasalah saja baru kita lapor PBK. Kalau untuk pencapaian penilaian di masa pandemi ini bagaimana Bu? Dari siswanya Bu? Nah, itu yang sangat sulit di komunikasikan dengan real, kan? Karena dari Pak Menteri saja sudah mengeluarkan mengeluarkan pernyataan anak ini diusahakan dimaksimalkan wajib tuntas. Nah, sementara kondisi pandemi seperti ini, kondisi anak seperti ini, kondisi pembelajaran seperti ini, kadang-kadang penilaian itu tidak semaksimal penilaian yang sebelum pandemi, ya. Paling untuk menutup kekurangan ini banyak penilaian dilakukan di rumah, artinya beban tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. Tapi penilaian tetap berlangsung dengan ketentuan, dengan ketetapan sesuai dengan KKM yang yang berlaku di SMA. Jadi nggak bisa lepas dari pemetaan kompetensi dengan KKM. Jadi guru lebih ekstra membuat suatu formulasi bagaimana siswa itu mampu mencapai target. Itulah yang pertanyaan untuk diajukan kepada Ibu. Selebihnya sudah terjawab semua. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Naja minta maaf sama Ibu. Hah?